guys, welcome back my channel di channel YouTube aku. Maka jangan lupa ya yang belum subscribe, tinggal di subscribe, bunyiin tanda loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel YouTube aku. Oke, kali ini aku mau kasih pembukuan tutorial cara mengatur keuangan atau belanja mingguan dari suamiku. Oke, ikutin terus ya video aku. Nah, oke guys, kali ini aku mau nulis ini tuh daftar anggaran pengeluaran mingguan ya. Jadi aku globalin semua satu minggu langsung mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi selama 7 hari keperluan aku apa aja aku catat di sini ya. Oke, yang pertama itu beli susu anak, karena susu anak ini penting ya buat aku, soalnya anakku masih nyusu, susunya Milo dan harganya itu satunya itu 80.000. Oke, yang kedua kebutuhan makan. Jadi kebutuhan makan itu harus ditulis juga, karena kebutuhan makanan kita satu minggu berapa. Misalnya kalian habis 15.000 satu hari ya, satu hari itu tadi 15.000 kalian kalikan 7 hari. Untuk selanjutnya pampers, karena anakku pampers ini wajib karena anakku masih belum bisa buang air besar di kamar mandi ya, jadi masih di pampers. Terus pengeluarannya yaitu lain-lain, kayak misalnya ada sabun habis atau apa, jajan atau mau beli kopi atau apa, itu ada di lain-lain. Oke, ini masuk ke sini susu anak itu sebesar 80.000. Itu yang besar ya, susu anakku yang Milo 80.000. Kalau keperluan buat memasak makanan pokok itu satu hari aku buat 20.000, jadi kalikan 7, 140. Yang ketiga adalah pampersnya ini harganya 15.000 isi 5 ya, jadi anakku tuh satu minggu pampersnya habis 5, tapi kadang ya nggak pasti sih. Jadi ini keperluan lain-lain aku buat 50.000 aja, karena kan nggak pasti ya pengeluaran itu. Jadi aku buat ini aku tambahin juga cicilan. Jadi aku punya cicilan BRI, yaitu cicilan itu tuh satu bulan 400.000, jadi satu minggunya 100.000 ya. Pertama itu buat kebutuhan mingguan ya, ini kan daftar anggaran belanja mingguan. Nah, jadi ini tuh mulai tanggal 12 sampai dengan 7 hari sampai hari Minggunya. Kemarin kan hari Senin ya. Jadi itu kebutuhan mingguan aku tulis di sini. Yang pertama itu harus susu anak, ini wajib ya, soalnya anakku masih minum susunya tuh Milo. Jadi per kilonya tuh Milo yang kemasan besar tuh harganya 80.000. Terus kebutuhan untuk makan ini ya satu hari aku pakai aku buat 20.000 ya. Jadi kalau 20.000 kalikan 7 hari kan ada 140. Jadi mingguan aku makan habis 140. Soalnya aku sendirian ya, aku sama anakku aja, suamiku soalnya nggak di rumah, dia kerja merantau gitu. Jadi aku di sini tuh ngurus makan semua itu aku sama anakku aja. Terus yang ketiga itu pampers ini, soalnya anakku tuh kalau buang air besar tuh nggak bisa di kamar mandi ya, soalnya dia nggak bisanya cuma di pampers aja. Jadi kita masih sedia pampers, ini yang 15.000 ini biasanya yang isi 5 buat satu minggu. Lain-lain ini kayak seperti sabun habis atau apa, gula, tapi kalau aku sih gula nggak pernah kehabisan ya, soalnya di aku jarang yang minuman kayak kopi hitam gitu atau teh. Soalnya di aku tuh nggak pernah ada yang buat kayak minum gitu ya, jarang kalau nggak ada tamu tuh, jadi kita nggak buat minum. Aku tuh soalnya minumnya juga
kayak kopi susu gitu. Ini lain-lain ini bisa juga kayak aku beli kopi atau jajannya anakku gitu ya. Ini ada cicilan 100.000. Jadi aku tuh punya cicilan BRI KUR buat usaha itu buat usaha. Jadi aku udah ngambil 3 kali kalau nggak 4 kali itu ya, sebesar 10 juta. Ini cicilannya kan kemarin udah nyicil bunga-bunga aja sih. Pas waktu COVID itu kita dapat ketenggangan buat cuma bayar bunga selama 6 bulan. Jadi sesudah bayar bunga jadi cicilannya menjadi 400.000 aja. Jadi kalau 400.000 satu bulan, satu minggunya itu 100.000 nih guys. Jadi pengeluaran aku mingguanku 385 dan pendapatan aku dari suami itu 500.000. Jadi pendapatannya 500.000 sama pengeluaran 385. Jadi kalian punya sisa 115 ini dalam 1 minggu. Jadi bisa kalian tabungin, bisa kalian ambil seperlunya aja gitu ya. Soalnya aku dulu tuh juga gitu guys. Aku tuh dulu ya punya hutang ya. Kita ini namanya manusia, nggak ada yang nggak punya hutang, pasti punya. Aku dulu tuh ngambil BRI KUR 10 juta buat usaha. Ini salah satunya ya. Nah, aku jualan kayak ini, kayak apa, perabot gitu ya. Dan masih banyak lagi yang aku jual. Jadi yang di online juga ada. So buat kalian semoga video ini bermanfaat ya buat kalian yang belum subscribe, di subscribe ya channel YouTube aku Mbak Bak. Jangan lupa ya yang belum subscribe, tinggal di subscribe, bunyiin tanda loncengnya juga ya. Semoga video ini menginspirasi kalian buat kalian lebih baik mengatur dan lebih pintar mengatur keuangan kalian buat yang rumah tangga juga. Soalnya aku dulu tuh nggak bisa ngatur keuangan guys, tapi setelah ada buku jadi tuh pengeluaran semua tuh udah terhandle dan udah tertulis. Ini misalnya ini singkatnya aja ya, aku buat yang singkatnya, yang globalnya keseluruhan 1 minggu. Kalau misalnya nggak, kadang kan kita kalau yang ada detailnya tuh ada ya, kalian tinggal buat aja tabel kayak gini. Jadi misalnya nih kebutuhan makan itu, misalnya hari Senin kalian belanja apa aja, misalnya kangkung 2.000, terus cabe 2.000, terus apa gitu, nanti misalnya habisnya 10.000. Jadi kan si 20.000 ini kan masih ada sisa 10.000. Jadi bisa kalian taruh di sini sisa 10.000 gitu aja deh. Jadi detailnya itu misalnya belanjanya 20.000, kalian cuma habis 10.000 nih. Jadi kalian kan masih ada sisa 10.000 lah. 10.000 itu kan lumayan. Misalnya sisanya dikalikan selama 1 minggu. Nah bisa juga buat tabungan kalian. Jadi masih banyak sih, cuma ini aku globalin aja biar simple gitu ya. Aku globalin biar simple, jadi kalian tuh biar enak gitu anunya, kayak ngerincinya gitu ya. Ini sih menurut aku ya, aku dulu soalnya mulai dari SMA itu aku punya pembukuan dulu kan. 1 minggu itu aku pasti dikasih uang saku, misalnya uang sakuku 1 minggu itu tadi 50.000. Jadi aku buat kayak gini, daftar anggaran belanja gitu. Oke, so makasih yang udah ngikutin video aku terus. Semoga videonya bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, di subscribe ya. See you. Makasih.